Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih kita diberikan kesempatan untuk bisa belajar agama, khususnya belajar ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu. Sama kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita telah sampai pada pasal yang ketiga ya. Ya, silakan dibuka halaman 12. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, penulis mengatakan asalisu al-murakkabatu wa anwa'uha wa i'rabuha. Ya, murakkabat artinya susunan-susunan kata. Ya, wa anwa'uha wa i'rabuha, jenis dan i'rabnya. Jenis dan i'rabnya. Kita akan membahas apa itu murakkab, ya, macam-macam murakkab, jenis-jenis murakkab dan membahas i'rabnya. Murakkab itu susunan kata. Baik, sudah. Nah, al-murakkabu qaulun muallifun min kalimataini aw aktsara li faidatin. Yang namanya murakkab adalah ya perkataan yang ya muallafun yang ditulis min kalimatain, yang diungkapkan dari dua kata atau lebih, ya minimal dua kata, li faidatin, untuk memberikan yang memiliki faedah. Penyampaian dua kata, perkataan yang isinya dua kata atau lebih, ya, yang memiliki faedah, namanya murakkab. Susunan dua kata atau lebih, ya, yang mengandung faedah. Mungkin itu definisi ringkasnya. Sawaun akanat al-faidatu tammatan, sama saja apakah faedahnya itu sempurna ataupun tidak sempurna. Kalau sempurna disebut tammah, kalau tidak sempurna disebut naqisah. Kita bahas lebih dulu yang tam, yang sempurna. Contohnya mislu an-najatu fi sidqi, ya, an-najah, apa an-najah? Ya, keselamatan itu fi sidqi, ada pada kejujuran. Ya. Maka an-najatu fi sidqi ini namanya al-murakkab. Kenapa? Karena dia susunannya minimal dua kata dan sempurna, ya. Orang yang mendengar paham keselamatan itu ada pada apa? Ada pada kejujuran seseorang. Amnaqisatan, contoh yang naqisah, yang tidak sempurna, susunan kata yang tidak sempurna adalah contohnya nurus syamsi, ya, cahaya matahari, ya. Cahaya matahari ini belum sempurna. Dia belum membentuk subjek predikat atau mubtada khobar, ya. Karena disebut kalimat itu sempurna, ya, maka susunannya minimal apa? Minimal jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, sedangkan nurus syamsi ini idhofah. Ini enggak sempurna. Begitu pula al-insaniyatu al-fadilatu. Perhatikan, al-insaniyatu al-fadilatu artinya kemanusiaan yang beradab. Kemanusiaan yang beradab ini na'at man'ut, ya, belum sempurna maknanya, ya. Kemanusiaan yang beradab, kalimatnya masih kurang sempurna. Tapi ini sudah disebut murakkab karena sudah memenuhi syarat apa tadi? Minimal dua kata. Lagi ada yang contoh yang ketiga, intutkin amalaka, jika kamu, ya, menyempurnakan amalmu. Jika kamu menyempurnakan amalanmu. Nah, perhatikan teman-teman, ini kan kalimatnya masih menggantung, ya. Jika kamu, ya, sempurnakan amalanmu. Ini kalimat syarat, jawab syarat, tapi baru ada kalimat syaratnya. Jawabnya belum ada, sehingga kalimatnya naqisah, tidak sempurna. Ada kekurangan. Coba kita buka dulu halaman 13. Nah, awal murakkabu sittatu anwa'in,
Murakkab itu susunan kata ada 6 macam. Yang pertama disebut isnadiyun, murakkab isnadi. Yang kedua murakkab idhofi, yang ketiga murakkab bayani, keempat murakkab atof, atfi, ya. Yang kelima murakkab mazji, yang keenam murakkab adadi. Nanti kita akan bahas masing-masingnya. Nah, sekilas dari 6 macam ini, teman-teman, hanya satu jenis murakkab yang disebut dengan murakkab yang tammah, yang sempurna. Faedahnya apa? Yang mana? Yang isnadi. Murakkab isnadi, nama lainnya dalam istilah kitab-kitab nahwu yang lain, namanya apa? Murakkab isnadi itu jumlah mufidah. Ya, nanti kita akan bahas. Sisanya ya nanti kita akan kenal, ada idhofah, ada atof, ya, ada taukid, naat, badal, nanti masuk ke situ. Sisanya yang lain tidak sempurna. Baik, kita bahas yang pertama al-murakkabu al-isnadiyu awil jumlah. Murakkab isnadi atau yang nama lainnya dengan jumlah. Al-isnadu huwal hukmu bi syai'in ala syai'in. Yang namanya isnad itu, ini kan lagi bahas isnad nih. Isnad itu apa sih? Isnad itu huwal hukmu bi syai'in ala syai'in, menerangkan sesuatu dengan sesuatu. Ya. Menghukumi sesuatu dengan sesuatu. Nah, terjemah menghukumi ini kurang bisa dipahami, teman-teman. Jadi terjemahkanlah dengan makna yang lain, yang tujuannya pesannya bisa tersampaikan. Karena menerjemahkan itu intinya menyampaikan pesan, ya, tidak semata-mata menyampaikan teks. Al-isnadu huwal hukmu bi syai'in ala syai'in. Namanya isnad itu menerangkan sesuatu dengan sesuatu, namanya isnad, ya. Kal hukmi ala Zuhairin bil ijtihadi, seperti menerangkan Zuhair dengan mujtahid, dengan ijtihad. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya lihat kalimat setelahnya. Fi qaulika, dalam perkataanmu, dalam contoh berikut ini, lihat ada kalimat berbunyi Zuhairun mujtahidun. Orang yang bernama Zuhair itu mujtahidun, dia rajin. Maka menerangkan sesuatu dengan sesuatu artinya menerangkan Zuhair dengan mujtahid. Kalau Zuhair cuma sendirian, maka belum terang, belum jelas. Butuh apa? Butuh mujtahidun di situ sebagai penjelasan dari Zuhair. Namanya isnad, proses menerangkan. Baik, sesuatu yang perlu diterangkan. Jelas ya? Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah, kemudian wal mahkumu bihi yusamma musnadan wal mahkumu alaihi yusamma musnadan ilaihi. Kata yang menerangkan, lafaz yang berfungsi menerangkan, menjelaskan dinamakan musnad. Sedangkan kata yang diterangkan, lafaz yang diterangkan disebut dengan musnad ilaihi. Sehingga kesimpulan sementara, musnad itu kalau pada jumlah ismiyah khobarnya, kalau pada jumlah fi'liyah fi'ilnya. Kalau musnad ilaihi pada jumlah ismiyah mubtada, karena yang diterangkan. Pada jumlah fi'liyah fa'ilnya. Ini mindset yang ringkas dari musnad ilaihi. Nanti perinciannya ada di pembahasan paragraf-paragraf berikutnya. Perhatikan. Ya, kemudian di situ dijelaskan satu persatu, ya. Fal musnadu ma hakamta bihi ala syai'in. Musnad adalah setiap kata yang engkau gunakan kata tersebut untuk menerangkan sesuatu. Ya, setiap kata yang engkau gunakan lafaz tersebut untuk menerangkan sesuatu, namanya musnad. Ya. Sedangkan tadi contohnya ya, khobar untuk menerangkan mubtada, fi'il untuk menerangkan fa'il. Baik, paham insyaallah? Musnad ilaihi, musnad ilaihi sisanya. Mahakam ta'alaihi bi syai'in, ya. Setiap kata yang engkau jadikan kata tersebut, ya, dapat diterangkan oleh sesuatu. Dapat diterangkan oleh sesuatu. Ya. Ingat ciri isim kemarin apa? Al-ikhbaru anhu. Dapat diterangkan dalam kalimat. Ciri isim. Sehingga mubtada itu pasti isim. Enggak boleh fi'il, ya. Kemudian apalagi? Fa'il itu harus isim. Enggak boleh berupa fi'il, ya. Baik.
Perhatikan teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, tadi sudah dijelaskan apa bedanya musnad dengan musnad ilaih. Kalau musnad itu kata yang menerangkan, ya, contohnya pada jumlah ismiyah adalah khobar, jumlah fi'liyah adalah fi'il. Sedangkan musnad ilaih kata yang diterangkan. Ya, sisanya berarti pasangannya yaitu mubtada dan fa'il secara simple. Wal murakkabu al-isnadiyyu wa yusamma jumlatan aidan. Murakkab isnadi ini nama lainnya jumlah, ya, jumlah mufidah. Ma ta'allafa min musnadin wa musnadin ilaihi, yang namanya murakkab musnadi adalah susunannya apa? Ma ta'allafa, setiap susunan kata yang tersusun dari musnad dan musnad ilaihi. Nahu contohnya al-hilmu zainun, ini mubtada khobar jumlah ismiyah. Mubtadanya al-hilmu di sini musnad ilaih, zainnya musnad. Al-hilmu zainun, ya, sifat hilm. Apa sifat hilm? Makna hilm itu banyak, ya. Ada maknanya apa? Santun, maknanya pemurah, dermawan, ya, macam-macam. Zainun merupakan perhiasan. Ya. Maka zain menerangkan al-hilm, ya kan? Kemudian yang jumlah fi'liyah, yuflihu al-mujtahidu. Orang yang rajin itu, sifat orang yang rajin itu yuflih, dia beruntung. Maka yuflihu ini musnad, al-mujtahidunya musnad ilaih. Pokoknya yang menerangkan disebut musnad. Ya, tayyib jelas? Nah, fal hilmu musnadun ilaihi, maka kata hilm itu musnad ilaih. Karena dia yang diterangkan. Li'annaka asnadta ilaihi az-zaina wa hakamta alaihi bihi. Teman-teman jangan terbebani dengan istilah yang jarang kita dengar. Intinya pesannya saja. Asnada itu apa, hakamta itu apa. Berat ya bagi yang baru pertama kali mempelajari atau mendengar istilah ini. Ya, maka intinya sama, li'annaka asnadta ilaihi az-zaina, karena engkau menggunakan kata zain untuk menerangkan kata hilm. Gitu saja. Wa zainu musnadun, sedangkan istilah kata zain di pada kalimat al-hilmu zainun, dia musnad, lafaz yang menerangkan. Li'annaka asnadtahu ilal hilmi wa hakamta alaihi bihi. Kenapa? Karena engkau menjadikan kata zain penjelasan bagi kata hilm. Kalau diterjemahkan tekstual, ya berat dipahami, karena asnadta artinya apa? Menyandarkan. Hakamta menghukumi, karena kamu menyandarkannya kepada hilm, menyandarkan kata zain kepada hilm, dan engkau menghukumi atas kata hilm itu dengan kata zain. Coba, berat enggak itu? Kita paham, berat. Maka langsung saja, intinya engkau menjadikan kata zain untuk menjelaskan kata hilm. Waqad asnadta al-falaha ilal mujtahidi. Sama di kalimat yang jumlah fi'liyah, yuflihu al-mujtahidu, sama saja, artinya engkau ya menjadikan lafaz yuflih al-falah di situ sebagai penjelasan terhadap kata al-mujtahidu. Wa yuflihu musnadun, sehingga yuflihnya di situ fi'il mudhari sebagai musnad karena menjelaskan, wal mujtahidu sebagai lafaz yang diterangkan, yang dijelaskan, maka disebut musnad ilaihi. Wal musnadu ilaihi wal fa'ilu, maka lihat apa saja sih macam-macam dari musnad ilaihi. Yang pertama adalah fa'il. Yang kedua wa naibuhu naibul fa'il. Yang ketiga wal mubtada'u mubtada. Fa'il dan naibul fa'il pada jumlah fi'liyah, mubtada ini pada jumlah ismiyah. Wa wasmul fi'lin naqisi, isim fi'il naqis. Apa contohnya? Isim dari fi'il naqis. Berarti isim kana wa akhwatiha. Isim kana ya, wa akhwatiha. Isim kana dan saudari-saudarinya. Itu maksud dari isim fi'il yang naqis. Wasmul ahrufi allati ta'malu amala laisa, yaitu setiap isim dari huruf-huruf yang beramalan seperti amalan laisa. Mudahnya isim laisa gitu. Tapi dalam bentuk bukan pakai laisa, pakai yang lain, pakai huruf-huruf yang beramalan seperti laisa. Nanti ada pakai ma, ya, ada pakai lata, ya. Nanti kita lihat ada contoh-contohnya. Perhatikan teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ini macam-macam musnad ilaih, ya, lafaz yang diterangkan.
Selain itu ada juga wasmu inna wa akhwatiha, isim inna dan saudara-saudarinya, inna, lakinna dan seterusnya. Wasmu la anafiyati lil jinsi, isim la, ya, la yang menafikan jenis, ya, la nafiyal jinsi, tahu ya insyaallah, isim la seperti di pelajaran di kitab-kitab nahwu lainnya. Nah, semuanya ini teman-teman disebut dengan, ya, musnad ilaih. Baik, nah kita mulai satu persatu. Fal fa'ilu mislu, contoh yang fa'il. Contohnya jaa al-haqqu wa zahaqal batilu. Telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan. Maka mana musnad ilaihnya? Cari yang fa'il. Di situ al-haqqu dan al-batilu merupakan musnad ilaih. Contohnya naibul fa'il. Yu'aqabu al-asawna wa yusabu at-ta'i'una. Ya, orang-orang yang durhaka itu, yang bermaksiat itu, yu'aqabu, akan dihukum, akan diazab. Wa yusabu at-ta'i'una, sedangkan orang-orang yang taat, yusabu, akan diberikan ganjaran pahala. Maka mana naibul fa'ilnya? Asawna dengan ta'i'una. Itu namanya musnad ilaih. Sekarang yang mubtada. As-sabru miftahul faraji, kesabaran itu kunci segala solusi, segala jalan keluar, ya. Maka mana teman-teman mubtada'nya? As-sabru sebagai musnad ilaih, lafaz yang diterangkan. Ya, perhatikan teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan contoh-contoh dari musnad ilaih. Sekarang contoh sampel dari isim fi'il naqis. Tadi apa? Isim kana dan saudara-saudarinya. Allah Ta'ala berfirman, wa kana Allahu aliman hakima. Mana yang musnad ilaih? Lafaz jalalah Allah. Itu musnad ilaihnya karena sebagai isim kana. Contoh yang isim dari huruf-huruf yang beramalan seperti amalan laisa. Wasmul ahrufi allati ta'malu amala laisa, mislu, contohnya ma zuhairun kasula. Contoh pertama teman-teman lingkari mana? Isim hurufnya mana? Di situ huruf yang dimaksud adalah huruf ma. Itu maknya itu beramalan laisa gitu maksudnya. Maknya beramalan laisa, merofakkan mubtada, menasobkan khobar. Ma Zuhair marfu, mubtadanya, kasulan ya khobarnya. Zuhair isim dari ma. Ma Zuhairun kasula, ya. Zuhair orang yang pemalas. Kasulan tuh pemalas. Kasel, ya. Kemudian mana musnad ilaihnya? Mana isim hurufnya? Huruf yang beramalan seperti laisa itu Zuhair, itu musnad ilaih. Ta'azza fala syai'un 'alal ardi baqiyan. Ta'azza, ini fi'il amr, ya. Ta'azza, ya, bertakziahlah. Takziah, kita tahu takziah, ya. Fala syai'un, kenapa? Apa fungsinya bertakziah? Fala syai'un 'alal ardi baqiya, untuk mengingat, merenungi bahwasanya tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang akan kekal. Semua akan mati. Mana teman-teman isim huruf yang beramalan laisa? Hurufnya mana? La di situ. Fala syai'un, la-nya di situ. La yang beramalan seperti amalan laisa, tapi bukan la nafiyal jinsi, bukan. Karena kalau la nafiyal jinsi amalannya inna, ya kan? Amalannya amalan inna. Itu la yang biasa, la nafiyah biasa. Teman-teman, fala syai'un, maka syai'un di situ musnad ilaih. Lanjut, la tasa'ata mandamin. Hari kiamat itu bukanlah waktu untuk menyesal. Waktu penyesalan itu bukan di hari kiamat nanti. Teman-teman tuh ada isim lata yang terhapus. Harusnya lata as-sa'atu sa'ata mandamin. Ya enggak? Iya, karena enggak mungkin langsung mansub. Lata di situ isim beramalan lata di situ huruf lam plus ta yang merupakan tak taknis. Lata plus tak taknis. Karena mentakniskan lafaz setelahnya. Lata as-sa'atu sa'ata mandami. Ya, hari kiamat itu bukanlah ya terjemah yang enak, bukanlah waktu penyesalan lagi. Enggak berlaku lagi penyesalan di hari kiamat nanti. Maka as-sa'atu yang dihapus di situ enggak dimunculkan, merupakan isim lata, ya, dia musnad ilaih. Ada lagi enggak di situ? Ada lagi satu lagi ya. In ahadun khairan min ahadin illa bil ilmi wal amali sholihi. Ya. Apa di situ terjemahnya? In ahadun. Nah, teman-teman perhatikan in di situ itu yang dimaksud huruf yang beramalan seperti amalan laisa.
Ya. Kita terjemahkan, seseorang yang paling baik dari yang lain, ya, tidaklah dilihat kecuali dari apa? Dari ilmu dan amal solehnya. Ya, orang itu dinilai baik, apa indikatornya? Ilmu, belajar, kemudian diamalkan dengan amal yang soleh, amal yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh. Maka teman-teman, in ahadun di situ isim dari huruf yang beramalan laisa, yaitu huruf in. Maka ahadun yang merupakan musnad ilaih. Faham insyaallah? Lanjut sedikit lagi, Anda bacakan dulu. Wasmu inna, sekarang isim inna. Contohnya, innallaha alimun bidzatis sudur, sungguhnya Allah itu maha mengetahui segala isi hati. Maka lafaz Allah di situ isim inna dia musnad ilaih. Kenapa? Karena diterangkan. Lafaz yang diterangkan dengan alimun. Sekarang isim la nafiyal jinsi. Contohnya, la ilaha illallahu, tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Mana isim la-nya? Ilaha. Maka ilaha di situ musnad ilaih. Faham insyaallah teman-teman? Ini selesai pembahasan musnad. Kita selesaikan musnad ilaih, musnadnya sekarang. Ya, Anda bacakan dulu. Musnad huwal fi'lu. Sekarang kita bahas musnad. Musnad itu contoh katanya adalah kedudukan fi'il. Kemudian isim fi'il. Kemudian khobar mubtada. Kemudian khobar fi'il naqis. Teman-teman pasangannya saja. Pasangan dari musnad ilaih. Kalau tadi mubtadanya ini khobarnya. Kalau tadi isim fi'il naqis, sekarang khobar fi'il naqis. Kalau tadi isim huruf-huruf yang beramalan laisa, sekarang khobar dari huruf-huruf yang beramalan laisa. Tadi isim ina, sekarang khobar ina. Pasangannya saja. Wa huwa yakunu fi'lan, contoh yang fi'il, qad aflahal mu'minun, maka aflaha ini musnad, lafaz yang menerangkan. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Wa sifatun mushtaqatun, sifat mustaq pada fi'il. Contohnya, al-haqqu ablaju, kebenaran itu sesuatu yang paling terang benderang. Maka ablaj di situ merupakan musnad dari al-haq, penjelasan dari al-haq. Contoh yang isim jamid, isman jamidan yatadammanu makna sifatil mushtaqati, isim jamid yang mengandung makna sifat mustaq. Sifat mustaq tahu? Sifat dari lafaz-lafaz mustaq. Lafaz mustaq itu lafaz yang punya asal usul ya. Dia enggak sendirian, dia punya teman, dia punya tasrif, dia punya i'rab yang lain dan sebagainya. Nah, teman-teman contohnya al-haqqu nurun, kebenaran itu cahaya, wal qaimu bihi asadun, orang yang bekerja itu ya seperti singa. Ya, dia pemberani. Saya ulangi terjemahnya, asadun itu terjemahnya adalah pemberani. Maka takwilnya dari kalimat al-haqqu nurun dengan al-qaimu bihi asadun, takwilnya penjelasannya adalah al-haqqu nurun itu aslinya kalimatnya al-haqqu mudiun kan nuri, kebenaran itu berkilau seperti cahaya. Wal qaimu asadun tadi takwilnya adalah wal al-qaimu bihi syuja'un kal asadi, orang yang bekerja itu ya pemberani bagaikan singa, asad. Mana musnadnya? Musnadnya ya kalau sekedar al-haqqu nurun ya berarti nurun. Kalau al-qaimu asadun, asad. Tapi kalau mau dirinci ya sebenarnya musnadnya adalah mudiun dengan syuja'un. Kalau mau dirinci. Tapi intinya adalah bukan mubtada'nya, yaitu khabarnya. Wa sayati al-kalamu ala hukmil musnadi wal musnadi ilaihi fil i'rabi, maka akan datang pembahasannya tentang musnad dan musnad ilaih ya pada bab i'rab nanti, fil kalami alal khulasati al-i'rabiyati, pada pembahasan khulasa i'rabiyah, ringkasan tentang i'rab. Nah, kita masuk al-kalam. Ya, Anda bacakan, perhatikan. Qala mu'allif rahimahullahu taala di halaman 14. Al-kalamu huwa al-jumlatu al-mufidatu ma'nan tamman muktafiyan bi nafsihi. Disebut dengan kalam, huwa al-jumlatu, dia adalah kalimat yang berfaedah, maknan tammatan muktafiyan, yang memiliki makna sempurna, muktafiyan bi nafsihi, cukup dengan dirinya sendiri ya. Maksudnya apa? Sudah sampaikan sebelumnya, cukup dengan ya susunan kata pada kalimat tersebut sudah memberikan makna yang sempurna. Mislu ra'sul hikmati mahafatullahi. Ya.
Ra'sul hikmah, orang yang bijaksana itu, orang yang bijak, pimpinan kepala yang bijak, pemimpin yang bijak adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kalimatnya sempurna, berfaedah sempurna. Cukup ya, orang yang mendengar tidak perlu ya bertanya lagi. Fazal muttaquna, orang-orang yang bertakwa itu faza, beruntung. Ini juga cukup jelas jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Man sadaqa naja, man sadaqa naja, barang siapa yang jujur, naja dia selamat. Maka ini juga termasuk kalimat yang disebut dengan kalam, faedahnya sempurna. Fa in lam tufid al jumlatu ma'nan tamman muktafiyan bi nafsihi fala tusamma kalaman. Maka jika suatu susunan kata itu, suatu kalimat itu tidak bisa memberikan ya makna yang sempurna yang mencukupkan dengan dirinya sendiri saja, fala tusamma kalaman, maka tidak bisa disebut sebagai kalam. Contohnya, meskipun kalimatnya panjang. In tajtahid fi amalika, jika engkau bersungguh-sungguh dalam amalmu, ini kalimatnya masih terputus, menggantung. Walaupun lebih dari 2 kata. Fahadhil jumlatun naqisatul ifadati, maka kalimat seperti ini kalimat yang ya faedahnya kurang sempurna. Lianna jawab syarti fiha ghairu madkurin, karena kalimat jawab syaratnya belum disebutkan, tidak disebutkan. Ya, yang baru hadir silahkan dicek halaman 14, kita hampir berpindah ke halaman 15. Wa ghairu ma'lumin, pada kalimat intajtahid fi amalika dikatakan tidak sempurna kalimat ini karena satu, ghairu madkurin, kalimat jawab syaratnya tidak disebutkan. Yang kedua, ghairu ma'lumin, tidak diketahui. Mana? Harusnya kan kalau mau nanti ada setelahnya kalimat jawab syaratnya. Fala tusamma kalaman, maka susunan kata intajtahid fi amalika ya ini tidak disebut sebagai kalam walaupun lebih dari 2 kata. Fa in zakarta al jawab fakulta, jika kamu menyebutkan jawab syaratnya, fakulta maka engkau ucapkan intajtahid fi amalika tanjah. Jika engkau bersungguh-sungguh dalam amalmu, maka tanja, engkau akan selamat. Soro kalaman, barulah menjadi kalam. Ya, lihat halaman 15. Kita masuk halaman 15. Sekarang kita masuk murakkab yang kedua, yaitu idhofi. Tadi murakkab isnadi sudah selesai teman-teman. Intinya murakkab isnadi itu jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Sudah. Itu dulu saja. Yang itu paling sempurna murakkab isnadi saja. Sisanya murakkab yang lain, murakkab yang faedahnya tidak sempurna. Al-asani al-murakkabu al-idhofiyu matarakkaba minal mudhofi wal mudhofi ilaihi mislu kitabu tilmidhi khatamu fiddatin saumun nahari. Murakkab idhofi adalah susunan kata yang terdiri dari mudhof ilaih. Contohnya kitabu tilmidh, buku miliknya murid itu, khatamu fiddatin, cincin terbuat dari emas, saumun nahar, puasa ya an-nahar, puasa di siang hari. Semuanya idhofah. Ini enggak sempurna teman-teman faedahnya. Karena faedah sempurna itu minimal apa? Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Wa hukmul juz'i tsani, maka hukum atau qawaid hukmul juz'i tsani ya. Hukum juz yang pertama itu juz yang kedua itu mana? Mudhof ilaihnya maksudnya. Maka mudhof ilaihnya annahu majrurun abadan kama ra'aita, hukumnya majrur, selamanya senantiasa majrur, kama ra'aita, sebagaimana yang engkau lihat. Mudhof ilaih pasti majrur. Lanjut kita masuk murakkab yang ketiga. Asalis soal murakkabu al-bayaniyu. Al-murakkabu al-bayaniyu kullu kalimataini kanat tsaniyatuhuma muwaddihatan ma'nal aula. Maka disebut murakkab bayani setiap 2 kata yang urutan kata keduanya itu merupakan penjelasan dari makna kata yang pertama. Wa huwa salah satu aqsamin, maka ada 3 macam murakkab bayani, ada 3 sub jenis lagi. Yang pertama murakkab wasfi, namanya na'at man'ut. Wa huwa ma ta'allafa min sifati wal mausufi, setiap susunan kata yang terdiri dari sifat dan mausuf atau na'at dan man'ut.
Contohnya faza'atal atilmizu al-mustahidu. Perhatikan atilmid al-mustahid. Na'at man'ut sama-sama rafa. Akramtu atilmidha al-mustahida. Perhatikan atilmidha al-mustahida sama-sama nasab. Atau tobat akhlaqut tilmidhi al-mustahidi. Akhlak murid yang rajin itu tobat baik gitu. Maka atilmid dan mustahid di sini sebagai mudhaf ilaih dia majrur. Nah, sub yang kedua dari murakkab bayani adalah murakkabun taukidiyun, namanya taukid muakkad. Kita sering kenalnya istilahnya taukid muakkad. Wa huwa ma ta'allafa minal muakkidi wal muakkadi. Muakkidi nama lain dari taukid. Susunannya taukid dengan muakkad, contohnya ja'a al-qaumu kulluhum. Perhatikan kata kullu, itu taukid bagi al-qaum sama-sama rafa. Telah datang kaum itu seluruhnya dari mereka. Akramtu al-qauma kullahum. Kulla di situ taukid bagi al-qauma yang mansub sama-sama mansub. Aku memuliakan kaum itu seluruhnya. Ahsantu ilal qaumi kullihim. Kulli di situ taukid bagi al-qaumi sama-sama majrur. Maka ini susunannya murakkab taukidiyun. Yang ketiga, sub yang ketiga dari murakkab bayani, murakkabun badaliyun, murakkab badal mubdal. Wa huwa ma ta'allafa minal badali wal mubdali minhu. Susunannya adalah badal dengan mubdal. Contohnya ja'a khalilun akhuka, badalnya akhu, mubdalnya khalil. Sama-sama rafa. Khalil yaitu saudara laki-lakimu telah datang. Ra'aitu khalilan akhaka, akhonya di situ badal, khalilnya sebagai mubdal. Sama-sama nasab sebagai maf'ul bih. Marutu bi khalilin akhika, aku melewati khalil yaitu saudara laki-lakimu. Maka akhi di situ sebagai badal dari khalil yang sama-sama yang merupakan khalilnya itu majrur karena huruf jar. Wa hukmul juz'i tsani, maka hukum ya i'rab dari kata yang kedua yaitu badal minal murakkabi al bayani. Oh, dari murakkab bayani berarti apa saja? Na'at, taukid, badal. Karena juz'us tsani itu yang kedua. Kata yang kedua berarti apa? Na'at. Kata yang pertama kan man'ut. Berarti na'atnya. Kalau taukid muakkad berarti taukidnya, kalau badal mubda berarti badalnya. Juz'us tsani. Minal murakkabil bayani an yatba'a ma qablahu fi i'rabihi kama ra'aita. Maka harus mengikuti i'rab kata sebelumnya sebagaimana yang kau lihat pada contoh-contoh tadi. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, sedikit lagi kita selesaikan. Yang keempat, al-murakkabu al-atfiyu. Al-murakkabu al-atfiyu ma ta'allafa minal ma'tufi wal ma'tufi alaih. Ma'tuf di sini nama lainnya apa? Atof ya. Ini istilahnya saja yang berbeda. Intinya sama. Kalau murakkab atfi susunannya atof ma'tuf. Bitawassuti harfil atfi bainahuma, yang diperantari oleh huruf atof di antara ma'tuf dan ma'tuf dan ma'tuf alaih atau atof dan ma'tuf tersebut ada huruf atof. Mislu contohnya yanalu tilmizu wa tilmidatu alhamda wa sanaa. Murid laki-laki dan perempuan itu memperoleh pujian dan sanjungan. Maka teman-teman perhatikan mana atofnya atilmidatu, mana ma'tufnya atilmidu sama-sama rafa. Ya, ini susunan namanya tarkib atau murakkab atfi, atof ma'tuf. Idza sabaro ala darsi wal ijtihadi, apabila keduanya tekun belajar, ala darsi mempelajari pelajaran, wal ijtihadi dan dia rajin dalam belajar. Jadi murid laki-laki dan perempuan tadi, dua orang tadi mendapatkan pujian dan sanjungan ketika apa? Ketika dia tekun dalam belajar dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Maka di sini atof yang berikutnya adalah atof yang majrur, al-ijtihadi dengan ad-darsi. Ad-darsinya merupakan ma'tuf, atofnya al-ijtihadi. Lanjut halaman 16. Wa hukmu ma ba'da harfil atfi an yatba'a ma qablahu fi i'rabihi kama ra'aita. Maka i'rab atau hukum dari kata yang terletak setelah huruf atof yaitu atofnya, an yatba'a harus mengikuti i'rabnya dari kata sebelumnya yang merupakan ma'tufnya, kata sebelum wawu, sebelum huruf atofnya fi i'rabihi dalam i'rabnya kama ra'aita sebagaimana yang kamu lihat. Yang kelima, al-khamisu yang kelima, al-murakkabu al-mazziyu. Al-murakkabu al-mazziyu kullu kalimataini rukkibata wa ju'ilata kalimatan wahidatan. Setiap dua kata yang ditarkib, yang disusun, wa ju'ilata yang dijadikan keduanya kalimatan wahidan jadi satu. Dua jadi satu.
Mislu contohnya ba'la bakka. Ba'la bakka, ba'la bakka, ba'la dengan bakka. Disambung jadi satu. Jadi nama, satu nama. Wa baita lahma, bait dengan lahm, digabung jadi satu. Sekarang namanya apa istilahnya? Kota Bethlehem. Bethlehem. Wa Hadramaut, nama tempat juga di Yaman. Hadramaut, hadr dengan maut, jadikan satu. Sibawai, siba dengan waih, disambung jadi satu. Sibawai, nama ulama. Sobaha masa'a. Sobaha masa'in teman-teman aslinya sobahan wa masa'an. Pakai waw aslinya. Kemudian wawnya dihapus, maka menjadi mabni sobaha masa'a. Seperti ini teman-teman. Seperti ahada asyara, arba'ata asyara. Ya kan? Susunannya sama. Sobaha masa'a. Syadaro mazaro ini ungkapan yang maknanya menunjukkan ke segala arah. Contoh kalimatnya gini. Zahaba al-qawmu syadaro mazaro. Zahaba al-qawmu syadaro mazaro. Kaum itu, penduduk itu pergi ke segala penjuru, ke segala arah. Terpencar, berpencar, pergi ke segala arah. Syadaro mazaro, mabni fi mahalnya. Nanti tergantung kedudukannya dalam kalimat. Wa in kana al-murakkabu al-mazziyu alaman. Jika murakkab mazzi ini berupa nama orang, enggak mesti nama orang ya, pokoknya nama. Bisa nama kota, nama orang ya, nama tempat. U'riba i'raba ma la yansarifu. Di i'rab dengan i'rab ismul ladzi la yansarif. Apa i'rabnya? Ismul ladzi la yansarif? Ya, kalau marfu dengan dhamma. Kalau mansub dengan fathah. Kalau majrur dengan apa majrur? Dengan fathah juga. Misal contohnya ba'la bakka baldatun thayyibatul hawa. Ba'la bakku di sini ya, dibaca ba'la bakku. Ba'la bakku baldatun thayyibatul hawa. Ya. Kota Ba'labak atau daerah bernama Ba'labak itu negeri yang udaranya sejuk. Nah, udaranya baik, maksudnya baik ya, sejuk, segar ya. Wasakantu baitalahma. Di sini kalau tadi Ba'labak sebagai mubtada ya, maka i'rabnya dhamma sebagai mubtada. Kalau ini sakantu baitalahma, aku bertempat tinggal di baitalahma, ini sebagai maf'ul bi dari sakantu baitalahma. Safartu ila hadramauta, aku safar ke Hadramaut, maka tetap di fathah taknya Hadramauta karena dia dianggap ismul ladzi la yansarif. Illa jika tidak sebagai nama, idza kana al-juz'u tsani, maka kata kedua minhu kalimatawih, contohnya pada sibawaih kalimatawih, kalau kata keduanya ada waihnya, ada imbuhan waih, sibawaih contohnya, fa innaha takunu mabniyatan al kasri daiman, maka harus dikasroh, enggak ada pilihan lain. Contohnya, sibawaihi alimun kabirun, sibawaih ketika menjadi mubtada, maka enggak boleh sibawaihu, harus sibawaihi selama-lamanya. Sibawaihi merupakan orang alim yang agung, yang besar, ulama besar. Ra'aitu sibawaihi aliman kabiran, aku melihat sibawaihi itu ulama yang besar, orang yang berilmu. Sibawaihi tetap pakai ihi, waihi, enggak boleh berubah. Harus selalu waihi. Wa qara'tu kitab sibawaihi, sama aku membaca kitabnya Sibawaihi yang terakhir. Wa in kana ya ghairu alamin kana mabniyal juz'aini al fathi. Jika ya murakkab mazzi ini bukan nama tempat, bukan nama orang, kana mabniyal juz'aini al fathi, dua susunan katanya itu menjadi mabni di atas harokat fathah. Seperti bilangan belasan, ahada asyara, arba'ata asyara, tis'ata asyara, semuanya dimabni di atas harokat fathah. Contohnya zurni sabaha masa'a, aku mengunjungi di waktu subuh dan siang hari. Masa'a bisa maknanya siang, sore ya. Maka harus sabaha masa'a, enggak boleh sabahi masa'i, enggak boleh. Harus fathah. Wa anta jari baital baita, engkau itu tetanggaku, baita, berdekatan, tetangga yang menempel, berdekatan. Ya, baita. Ya, menunjukkan apa? Ini baita ini merupakan murakkab mazzi. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, selesai pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sengaja ana
bahas agak cepat karena materinya ringan, tidak sulit-sulit banget ya. Ini kaidah-kaidah yang sebenarnya sudah pernah kita pelajari, atof ya, taukid, badal, hanya saja penyajiannya yang berbeda. Penyajiannya dalam menu murakkab. Digabung jadi satu, pembahasan murakkab. Semuanya ada di sini, semua. Sedangkan di kitab yang lain kan dipisah-pisah. Bahas badal dipisah. Enggak bersatu dengan pembahasan tarkib mazzi. Tarkib mazzi pembahasannya ketika ismul adil yang sorif. Di kitab lain, contohnya muyasar. Enggak digabung pembahasannya. Dipisah. Kalau di kitab ini, semua tarkib dijadikan satu. Dibahas bareng-bareng. Sehingga kita akan terbentuk mindset dalam pikiran kita, oh ternyata susunan kalimat dalam bahasa Arab itu cuma ini, nggak ada yang lain. Kalau nggak tarkib isnadi, tarkib atfi, tarkib bayan, tarkib apa lagi tadi? Masji, adadi, ya kan? Cuma itu. Sehingga penting untuk kita memahami macam-macam tarkib seperti ini. Dan terakhir insya Allah besok nanti membahas tarkib adadi itu sampai halaman sekitar 2 halaman ya. Sampai halaman 18 tarkib adad membahas tentang susunan bilangan dan aturan-aturan. Demikian teman-teman atas pertemuan kita, dan ana ucapkan jazakumullah khairan wa jazakumullah khairan. Ana cukupkan ya. Insya Allah besok kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.